Pemirsa, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 85 jenazah korban bencana longsor di Desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Memasuki hari ke-12, operasi pencarian korban longsor masih terus dilakukan. Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, mengatakan kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung kelancaran pelaksanaan operasi pencarian hari ini. Pencarian dibagi dalam sejumlah area dengan bantuan alat berat. Selain fokus pada pencarian korban, tim SAR gabungan juga mendapat dukungan layanan kesehatan, termasuk pemberian vitamin dan suntikan vaksin untuk mencegah paparan virus maupun bakteri yang berpotensi berasal dari material longsoran dan jenazah korban. Hingga saat ini sudah ada 85 jenazah korban longsor yang dievakuasi dan 67 korban berhasil diidentifikasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini di hari ke-12 operasi pencarian korban longsor Cisarua, pemirsa, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dari Cisarua, Jawa Barat. Ardan, apakah hingga sore ini tim SAR sudah kembali berhasil menemukan korban longsor? Iya, Leo, bisa kami informasikan bahwa update terbarunya hingga sore hari ini, hingga pukul 15.26, tim SAR gabungan per hari ini di hari ke-12 sudah menyerahkan sebanyak 7 body pack baru kepada tim DVI Polda Jawa Barat, sehingga secara total body pack yang sudah diserahkan oleh tim SAR gabungan ada sebanyak 92 body pack. Dan bisa diperlihatkan saat ini kondisinya proses pencarian dan juga evakuasi jenazah korban longsor Cisarua masih terus dilanjutkan oleh sejumlah tim gabungan. Di saat ini adalah zona area worksite A2 dan B2. Ini bisa dilihat bahwa sejumlah petugas masih terus berjibaku, adanya beberapa alat berat ekskavator juga masih terus bekerja untuk melakukan penggalian di area ini, di mana kalau bisa dilihat secara material longsor sendiri ini sangat tebal. Leo, bisa dilaporkan menurut keterangan Ade Dian Permana, Kepala Kantor SAR Bandung, masing-masing titik ini bervariasi untuk ketebalan longsornya. Ada yang setebal 6, 7, 8, sampai 10 meter ke dalam. Sehingga ini yang menjadi juga salah satu tantangan bagi sejumlah petugas dalam melakukan proses evakuasi. Dan memang di hari ini, di hari ke-12, capaian body pack yang ditemukan oleh tim SAR gabungan cukup banyak, karena hari ini sudah mencapai 7 body pack per pukul 15.26. Cukup berbeda jika dibandingkan dengan capaian di hari kemarin, hari ke-11, yang hanya mencapai sekitar 2 body pack. Dan dari total 92 body pack yang telah diserahkan kepada tim DVI Polda Jawa Barat, untuk jenazah yang berhasil diidentifikasi, setidaknya hingga pukul 16 sore kemarin sudah ada sebanyak 66 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Sementara sisanya ini masih dalam proses pemeriksaan tim DVI, yang mana juga update-nya nanti akan kita sama-sama ketahui pada saat konferensi pers di pukul 18 sore nanti. Dan memang area perluasan juga diperluas, Leo, tidak hanya di area A2 dan B2 yang merupakan area pemukiman warga, namun juga sudah diperluas hingga ke area utara dekat dengan mahkota longsor. Ini merupakan area A3, di mana sebelumnya area ini hanya dilakukan proses pencarian dan evakuasi oleh tim dari Tentara Nasional Indonesia, karena dikhawatirkan di area tersebut ada material seperti persenjataan ataupun peluru. Namun hingga hari ke-10 dan hingga saat ini di hari ke-12, proses pencarian juga diperluas dan hasilnya positif, karena per hari ini saja untuk di area A3 sudah ditemukan sebanyak 4 body pack. Leo. Ardan, ini adalah hari ke-12 hari ini dalam pencarian korban, dan tadi Anda sudah katakan hingga saat ini sudah ada 92 kantung jenazah. Apakah ada informasi berapa korban yang masih hilang, yang masih dicari, dan itu akan membuat operasi pencarian ini akan dilanjutkan terus setelah hari ini, atau seperti apa informasinya, Ardan? Ya,
Leo, bisa kami informasikan bahwa untuk jumlah korban hilang yang dilaporkan oleh warga dan diterima oleh tim SAR gabungan, ini totalnya ada 104 orang. Dan memang kalau dari daftar pencarian sendiri yang dilakukan oleh tim SAR gabungan awalnya, pertama kali hanya 80 orang yang akan dicari. Namun hingga hari ke-10 capaian tersebut sudah tercapai, sehingga proses pencarian masih terus akan dilanjutkan hingga tenggat masa waktu yang sudah ditetapkan oleh Pemda, maksud kami Pemda Bandung Barat, hingga 14 hari masa tenggat waktu, yakni hingga 6 Februari mendatang. Dan memang setelah hari ke-10, setelah capaian 80 pencarian ini terus bertambah, buktinya di hari ini tim SAR gabungan sudah menambah sebanyak 7 body pack hingga pukul setengah 4 sore tadi, dan pencarian masih akan terus dilanjutkan hingga ke titik-titik yang dicurigai masih ada beberapa jasad ataupun juga potongan tubuh jasad korban di beberapa titik. Dan memang karena sudah lebih dari 10 hari, menurut keterangan dari Kepala Kantor SAR Bandung Adedian Permana, kondisi jasad ataupun juga potongan tubuh korban ini sudah membusuk dan sulit untuk bisa dikenali. Oleh karena itu, pengenaan atau pengerahan alat berat seperti ekskavator ini akan terus dimasifkan untuk bisa mempercepat dan juga membantu proses pencarian lebih luas lagi. Dan memang kalau dari capaiannya sendiri, untuk kelengkapan alat berat juga terus ditambah dari yang sebelumnya hanya sebanyak 17, kemudian di hari ke-11 ditambah menjadi 18, dan di hari ini menurut keterangan Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i, tadi pada pukul 12 siang, jumlah ekskavator yang dikerahkan ada sebanyak 22 ekskavator, dibantu juga dengan unsur udara seperti drone, helikopter, maupun juga pesawat fixed wing. Leo. Baik, kita tentunya nanti menunggu seperti yang tadi Anda laporkan, Ardan, pukul 18 akan ada konferensi pers, dan juga masih ada 2 hari ya yang tersisa untuk pencarian korban dan kemudian kelanjutan operasi pencarian ini seperti apa. Untuk saat ini, terima kasih untuk laporan Anda, Ardan Anugrah melaporkan langsung dari Cisarua, Bandung Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.